Salam dan bahagia. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Riptina Pawestri, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Fasilitator saya Bapak Nuryanto dan pengajar praktik Bapak Jahid. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang: rendahnya literasi pada murid akibat dari lost learning yang terjadi selama masa pandemi COVID-19. Tujuan aksi nyata: 1. Menumbuhkan budaya membaca di sekolah. 2. Membantu murid meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai informasi bermanfaat. Tolak ukur: terwujudnya budaya membaca melalui kegiatan pojok literasi. Murid memiliki dan mampu mengisi jurnal bacaan. Lini masa tindakan: berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penerapan budaya positif dan literasi membaca di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan kegiatan diseminasi pada forum Dewan Guru Gabungan DGG Bobosan. 2. Membiasakan anak membaca buku selain buku pelajaran dan menulis informasi dari bacaan yang telah dibaca. 3. Mengumpulkan rekan guru pada forum DGG Bobosan untuk mendiseminasikan kegiatan budaya positif di sekolah. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi budaya positif pojok literasi yang telah dibuat. Berikut ini aksi nyata budaya positif pojok literasi SD Negeri 1 Bobosan.
sebagai mediasi sendiri ya didiseminasikan dulu di ide kita apa itu seperti itu. Dan juga yang Kalau budaya sekolah saya mengambilnya di kelas sendiri di kelas kelasnya itu di waktunya disesuaikan dengan kegiatan. Tentu saja di luar jam sekolah supaya tidak mengganggu, sehingga juga nanti kegiatannya kan dilanggar kalau di luar jam sekolah, tapi diambil pada hari-hari pada ini biasa hari Senin, Selasa sampai Jumat karena kita sudah 5 hari kerja. Kemudian apakah ada tindakan berbeda selain diseminasi di sini? Nah itu untuk berbagi praktik baiknya itu kan harus mendiseminasikan ke guru-guru lain. Nah itu ada minimalnya. Kalau untuk yang daring itu 10 guru, tapi kalau untuk yang daring itu bebas mau berapa. Nah itu kira-kira ibu ada pandangan nggak saya harus berbagi tentang budaya positif ini ke mana? Mudah sebetulnya Bu, kalau panjenengan mau mendiseminasikan ke SD lain, ke guru-guru lain, dilaksanakan pada saat DGG, khususnya untuk guru-guru di Kelurahan Bobosan. Nah pada saat kita DGG nanti panjenengan minta waktu untuk mensosialisasikan kegiatan panjenengan, sehingga nanti itu akan lebih mudah dan lebih efektif karena semua guru di satu kelurahan ini kumpul semua. Jadi maksud tujuan panjenengan mudah terwujud kalau melalui DGG daripada panjenengan harus mengundang guru ke sini, apalagi sekarang 5 hari kerja untuk membagi waktu kan agak sulit. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya pada saat kegiatan DGG guru-guru di Kelurahan Bobosan. Berarti saya nanti proses berbaginya saya laksanakan di DGG Bobosan. Iya, pada saat acara lain-lain dengan silakanlah, saya selaku ketua DGG menyelenggarakan. Nanti saya koordinasi dengan kepala sekolah SD Negeri 2 Bobosan gitu. Jadi nanti ini lebih mudah kalau penyelenggarakan sosialisasinya pas DGG. Berarti saya perlu persiapkan daftar hadir. Iya, daftar hadir, surat undangan itu sudah tercantum sekalian di situ. Jadi nanti pada saat guru-guru mengikuti DGG sudah tahu, sudah terkondisikan, oh nanti ada selain DGG ada acara tambahan sosialisasi dari kami. Begitu saja itu, matur nuwun. Saya Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Perkenalkan nama saya Tina Pamestri, saya CBP Angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas. Pada siang hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di pertemuan DGG ini. Nah ini pada awalnya itu kalau di pendidikan bergerak biasanya
hadir seutuhnya. Tenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu, kita berdamai sejenak dengan situasi yang ada dalam diri Bapak Ibu, agar kita bisa menerima pembelajaran pada siang hari ini dengan seutuhnya. Penerapan budaya positif. Selama kurang lebih 2,5 tahun kita sudah was learning ya, kehilangan banyak waktu dengan anak-anak. Kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, sehingga budaya positif yang biasa kita terapkan di sekolah itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, capaian kegiatan untuk budaya positif yaitu guru mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian melakukan evaluasi dan juga refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tentu Bapak Ibu sudah tahu siapa Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan kita. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun. Jadi segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menerapkan sistem AMOM, yaitu Ingarso Sungtulodo, Imadyo Mamungkaso, Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo berarti ketika menjadi seorang pemimpin kita wajib menjadi teladan. Kemudian Imadyo Mamungkarso. Imadyo Mamungkarso berarti ketika kita berada di tengah kita harus menjadi motivator. Kita memotivasi setiap anak. Kemudian Tuturi Handayani. Ini posisi kita ketika kita di belakang, kita harus bisa memberikan semangat ke anak didik agar anak didik itu mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat anak merdeka. Merdeka batin, pendidikan, merdeka lahir secara pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Kodrat anak selanjutnya yaitu bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Itulah mengapa kita sebagai guru kadang kita mencari cara di mana pembelajaran itu menarik bagi anak. Kita biasanya sisipkan lagu-lagu, kita ajak keluar kelas, kita ajak bermain, karena kodrat anak sesungguhnya itu adalah bermain. Nah, ini contoh pendidikan dengan bermain. Ada congklak. Congklak ini berhitung secara matematika, kemudian melatih strategi di mana caranya supaya bisa mendapatkan bidak lawan.
Kemudian Kubak Sodor. Kubak Sodor ini juga mengandung berbagai nilai, yaitu ada kerjasama tim, kemudian ada gimana caranya mengatur strategi supaya kita tidak bisa ditangkap oleh lawan, seperti itu. Kemudian kecepatan berlari. Nah, yang selanjutnya pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pokok pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Nah, maksudnya dari kata berhamba pada anak ini kalau diterapkan pada saat sekarang itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara ketika mencetuskan konsep pendidikan yang berhamba pada anak itu sekitar 100 tahun yang lalu. Nah, kalau diimplementasikan pada saat ini, berhamba pada anak itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru. Nah, untuk berhamba pada anak, pendidikan harus berpihak atau berpusat pada murid. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, budi pekerti. Jadi setiap anak, setiap individu itu sudah memiliki budi pekertinya masing-masing. Kalau di dalam filosofi KHD itu setiap anak sudah memiliki kodratnya. Jadi tinggal kita sebagai guru itu menebalkannya. Masing-masing dari kita itu punya sifat baik dan juga sifat yang kurang baik. Nah, tinggal kita bagaimana ketika kita di sekolah itu mengajarkan mereka nilai-nilai tentang kebaikan. Jangan sampai potensi yang kurang baik yang ada pada anak itu muncul. Nah, ini contohnya ada gamelan. Jadi sarana terapi narapidana di Inggris. Gamelan itu merupakan alat musik tradisional dari Jawa. Dimana ketika memainkan gamelan itu kita butuh keselarasan, kita butuh harmoni, kita butuh kerjasama. Nah, ada seorang yang sangat peduli terhadap narapidana di Inggris, itu dia membawa gamelan, kemudian dia mengajarkan kepada para narapidana. Di situ narapidana diwajibkan untuk bermain gamelan. Narapidana yang biasanya punya sifat keras, kemudian egois, nah dengan bermain gamelan karena membutuhkan komunikasi, kemudian membutuhkan keharmonisan untuk menghasilkan suara yang indah, makanya lambat laun mereka menjadi seseorang yang lebih lembut, kemudian lebih sabar, seperti itu. Nah, ini efeknya apa? Efeknya ketika para narapidana ini sudah berakhir hukumannya, mereka bisa ketika keluar dari penjara itu bisa mendapatkan pekerjaan, karena biasanya mereka melakukan sesuatu kejahatan itu karena mereka terpaksa tidak bisa mencari pekerjaan sehingga mereka berbuat kejahatan. Kemudian budaya positif. Makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Makna disiplin. Makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang berarti belajar. Jadi sekarang seseorang akan memahami betul tidak alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu.
Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan ekstrinsik. Dengan kata lain, disiplin ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, semua orang ini yang berkaitan dengan bertahan hidup ini berkaitan dengan fisik kita. Kita makan, kita minum, itu kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang. Nah, ini kasih sayang kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama, kepada makhluk hidup lainnya. Itu kebutuhan manusia. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan akan kebebasan ini kita bebas bertindak. Tetapi tentu saja kebebasan ini harus dibatasi dengan hak-hak orang lain dan juga sesuai dengan norma-norma kebajikan yang telah diyakini. Kemudian kesenangan, having fun. Kita pasti juga punya kebutuhan untuk bersenang-senang. Mungkin kalau bahasa sekarang itu healing. Kita pergi kemana, padahal mestinya healing tidak mesti dikonotasikan kita harus pergi piknik ya. Kita berkontemplasi, kita merefleksikan diri terhadap suatu pekerjaan yang telah kita lalui, kita merefleksikan kejadian-kejadian pada masa-masa sebelumnya. Itu juga merupakan kesenangan atau berkontemplasi diri. Itu akan lebih bermanfaat sebenarnya untuk kita. Selanjutnya, nah ini kita ice breaking dulu ya Ibu biar tidak ngantuk. Coba sekarang Bapak Ibu, saya minta waktunya untuk berdiri dulu. Ice breaking. Ngantuk ya. Kita ice breathing-nya angkat tangan kanan, kemudian berhitung sampai 6. Kanan dulu aja Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau 1 itu ke atas, 2 ke bawah, hitungannya sampai 6 ya Bu, Pak. Nah kemudian tangan kiri, 1, 2-nya ke depan, 2-nya ke depan, 3 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ingat? Tangan kanan, kalau tangan kanan tadi atas bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tangan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sekarang dua-duanya. Tadi angkat dua-duanya Ibu. Kalau ya, iya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, tangan kirinya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balinya lepas. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kalau dua-duanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk melatih konsentrasi ya. Terima kasih. Ini masih yang tadinya ngantuk sudah agak fresh ya Bu. Habis makan tadi ya jadinya ngantuk.
selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah, ini biasanya kita sebagai guru itu menduduki 5 posisi kontrol kita. 1, penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Kalau penghukum biasanya dengan kata-kata awas ya, nanti kamu berani ya sama bu guru. Itu biasanya dengan kata-kata yang mengancam atau dengan hukuman. Biasanya kalau siswa berbuat salah langsung kita hukum. Misalnya dia terlambat datang ke sekolah, tanpa kita tanya alasannya mengapa ia terlambat, biasanya langsung kita hukum. Misalnya kamu lari 2 kali keliling lapangan, itu posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, ini guru suaranya sudah sedikit lembut, tetapi memperlakukan siswa itu siswa menjadi rendah diri. Nah, biasanya kata-kata yang digunakan oleh guru itu, kenapa sih nak kamu kok tega banget seperti itu? Kenapa sih kamu terlambat? Memangnya kamu tidak tahu aturannya? Nah, seperti itu. Kemudian posisi yang selanjutnya yaitu sebagai teman. Nah, ini ketika guru mengambil posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun berpotensi untuk membuat rasa kecewa. Biasanya kata-kata yang digunakan adalah, kamu gak kasihan sama bu guru, kok kamu tadi berbuat demikian? Seperti itu. Itu posisi sebagai teman. Kita tidak akan menyakiti, tapi nanti berpotensi membuat anak itu kecewa. Kemudian posisi sebagai pemantau. Nah, posisi sebagai pemantau ini kita lihat, kita sudah punya peraturan, sudah punya kesepakatan, sudah punya keyakinan di kelas. Ketika anak itu berbuat salah, kita tanya biasanya, apa konsekuensinya? Tindakan apa yang kamu ambil jika kamu berbuat kesalahan? Seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu posisi sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer ini kita menerapkan, kita biasanya tanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat. Nanti dia akan menjelaskan. Kemudian kita tanya lagi, kamu sudah tahu apa keyakinan kelas kita, apa kesepakatan kelas di kelas kita? Nah, itu kita tinggal menanyakan itu kepada murid. Kemudian kita juga bertanya, kalau kamu seperti itu, tindakan selanjutnya apa? Kita itu hanya sebagai manajer. Itu posisi kontrol yang bisa kita terapkan. Nah, selama ini posisi kontrol yang Bapak Ibu terapkan itu ada di posisi keberapa? Kalau Pak Kafur, posisi keberapa Pak? Ya, ini membuku. Penghukum ya. Biasanya kenapa Pak? Biasanya? Ya, kamu lari gitu kan, itu enak. Ya, karena lebih cepat ya Pak. Ya, itu biasanya saya juga kadang mengambil posisi sebagai penghukum. Kemudian kadang-kadang juga sebagai teman. Kamu nggak kasihan apa sama orang tuamu udah mulai kamu di sini gitu. Nah, itu saya mengambil posisi itu biasanya. Kalau Pak Benny sebagai apa Pak? Manager. Oke, bagus. Sip banget. Kalau Bu itu sebagai teman ya. Kemudian selanjutnya ini tentang segitiga restitusi. Nah, ada 3 cara, yaitu yang pertama itu validasi tindakan yang dilakukan. Nah, validasi tindakan yang dilakukan, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau validasi tindakan, biasanya kita bertanya, kamu mengapa sih melakukan? Misalnya ada anak yang datang terlambat. Kamu kenapa terlambat? Kita validasi dulu. Kemudian dia akan mengungkapkan alasannya. Nah, setelah itu tentang menanyakan keyakinan. Nah, misalkan di suatu kelas itu sudah ada keyakinan kelas. Kita tanyakan lagi, kamu sudah masih ingat apa keyakinan kelas yang pernah kita sepakati?
kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan ke murid. Memang ini prosesnya lebih lama ya. Tidak bisa langsung kita tahu dalam 1-2 hari, 1-2 bulan. Kemudian tujuan yang keempat yaitu restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita berkontemplasi. Oh ya, tadi aku bersalah ya. Kita menuntun anak untuk seperti itu. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi masing-masing dari kita pasti punya motif melakukan sesuatu. Mengapa kita setuju akan suatu hal, mengapa kita tidak setuju akan suatu hal. Kemudian mengapa mungkin kita datang terlambat, mengapa kita mengganggu teman. Kita pasti punya motif. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Jadi bukan fokus kepada masalah. Misalnya ada anak yang sengaja menjegal temannya. Nah, kita tanya, itu alasannya apa? Kemudian kita fokus kepada solusinya, bukan kepada masalahnya. Biasanya yang sering kita lakukan itu adalah menghukum, ya, langsung menghukum. Kamu tadi menjegal temanmu, kenapa? Sekarang kamu kalau dijegal kamu tidak. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi maksudnya di sini ketika seorang anak melakukan kesalahan, nah setelah dia menerima sendiri restitusi tadi, itu kita kembalikan kepercayaan diri murid supaya ketika dia kembali di dalam kelompok teman-temannya itu dia masih punya harga diri. Seperti itu. Jadi tidak melulu kita menyalahkan anak. Memang anak itu dibuat sadar akan kesalahannya, dia harus sadar kesalahannya bahwa dia berbuat salah. Kemudian tetapi kita menguatkan lagi bahwa semua orang pernah berbuat salah. Tapi bagaimana sekarang kamu memperbaikinya? Kemudian selanjutnya aksi nyata penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Bobosan itu literasi membaca 15 menit. Nah, ini contohnya ada di kelas 6 itu literasi membaca 15 menit, kemudian berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, kemudian ada berbaris sebelum masuk kelas. Selanjutnya ada sholat zuhur berjamaah. Nah, ini biasanya kalau sudah terdengar azan jam 12 kurang itu anak-anak segera mengambil wudu kemudian sholat berjamaah. Kemudian melakukan penanaman nilai-nilai budi pekerti melalui permainan tradisional. Kebetulan di SD Negeri 1 Bobosan itu di lapangannya sudah ada, ini contohnya adalah permainan Sunda Manda, kemudian ada juga egrang. Kemudian ini apa? Dam-daman yang itu yang kayak catur tapi ala Banyumasan gitu ya. Nah, dan masih banyak lagi, ini ada membuat keyakinan kelas. Ini dilakukan biasanya di awal tahun pelajaran. Kalau dulu kita mengenalnya itu biasanya kesepakatan kelas, tapi ya kontrak belajar gitu ya. Tapi untuk saat ini diubah jadi keyakinan kelas. Apa yang kita yakini, nilai-nilai apa sih yang kita yakini, seperti ini. Nah, ini penerapan segitiga restitusi. Ini ketika kasus 1 saya menemukan anak yang sering datang terlambat. Hampir setiap hari dia itu datang terlambat. Kemudian saya harus menerapkan segitiga restitusi ini. Saya tanya kenapa dia terlambat, ternyata ya bangunnya kesiangan, alasannya itu. Kemudian saya tanya, ya sudah dibangunkan, saya tanya kenapa kamu sering banget terlambat, main HP tidak? Ya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua itu adalah lempar-lemparan plastisin saat menunggu giliran mengaji. Jadi di SD Negeri 1 Bobosan itu juga ada
Jadi ketika nunggu giliran ngaji, otomatis saya pas kebetulan lagi di kantor, ini 3 orang anak ini mengambil plastisin. Jadi sebelumnya kami ada proyek membuat bentuk hewan dan juga tumbuhan yang dari plastisin, tapi anak-anak itu malah menggunakan plastisin itu untuk bermain seperti itu, malah dilempar-lempar ke temannya, akhirnya membuat suasana menjadi gaduh. Nah ini alasannya karena iseng. Ini setelah saya terapkan itu alasannya karena iseng. Nah, mungkin anak-anak merasa bosan ketika menunggu giliran dia ngaji karena terbatas. Jadi program ngaji itu di SD kami itu ada guru agama dan juga ada beberapa wali murid. Tapi pas itu hanya ada 1 wali murid yang membantu dan juga guru agamanya. Jadi mungkin anak ini merasa bosan. Kemudian refleksi personal. Nah ini saya minta tolong nanti Bapak Ibu untuk mengisi Padlet ya. Sebentar saya bagikan linknya, nanti Bapak Ibu tolong mengisi Padlet ya, akan saya. Peserta diseminasi diminta untuk melakukan refleksi personal tentang budaya positif yang telah mereka lakukan selama pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Ada 4 pertanyaan yang akan Bapak Ibu jawab tentang bagaimana posisi kontrol, kemudian menjalankan disiplin positif, dan juga terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah dilakukan oleh Ibu Bapak selama di sekolah. Saya minta tolong waktunya Bapak Ibu untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di Padlet yang sudah saya sharekan linknya. Yang 4 itu Mbak. Ya. Cuma Jangan lupa menuliskan nama ya, nama dulu baru jawaban Bapak Ibu. Jadi yang pertama, jika terdapat perbedaan posisi kontrol. Nah, ini menuliskan suatu pengalaman Bapak Ibu terkait proses pembelajaran yang merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Misalnya Bapak Ibu itu sudah melakukan yang mana dari sistem AMOM tadi. Apakah sudah menerapkan sistem asing, asah, asuh? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini sudah ada jawaban si anonim ya. Oh ini ya, jawabannya belum ya Pak. Ya, sebelum menuliskan jawaban, Bapak Ibu tuliskan nama. Ya, karena kalau di Padlet ini tuh mirip sama Jamboard ya, Google Jamboard, tapi fiturnya lebih lengkap yang ini, cuman belum ada yang posisi. Kemudian bagaimana posisi kontrol Anda selama ini menjalankan disiplin positif di sekolah? Tadi kan ada penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, ada posisi manajer. Itu Bapak Ibu sudah menerapkan yang mana tuh? Biasanya Bapak Ibu ada di posisi yang apa? Jujur. Iya, tulis komentarnya itu jawabannya. Iya, nama terus jawaban. Ya, diulangi nggak apa-apa, saya nunggu. Ini dari anonimus ini siapa nih? Yang menjawab teman ini siapa? Oh Pak Gito ya, posisinya sebagai teman. Bukan ya Pak. Pak kita nih kayaknya mau Gimana Pak kamu terbaca tidak? offline malah aduh. Jadi akhirnya dari Dewan terus pengisian utang, pengisian utang secara nanti apa?
pembelajarannya baik, kemudian apakah pembelajarannya sudah berpihak pada murid, memperlakukan anak itu apakah seperti kertas kosong atau sudah punya potensi, kita tinggal mengembangkan bakat dan potensi anak seperti ini. tulis cita pun tak boleh. Ini sebagai teman, oh ya, dulu sendiri terima kasih. Itu yang sampingnya itu Bu, di rumah dan di sekolah. Ini siapa nih? Manajer siapa ini? Pak Wendy ya? Bukan. Oh Bu Hadi. Tidak dikasih nama. Tidak dikasih nama. Dalam kurung aja Bu dikasih nama. Ini yang pertanyaan yang selanjutnya belum ada nih. Bagaimana posisi kontrol? Jadi maksudnya tadi kan ada posisi kontrol ya. Ada 5 posisi kontrol untuk menerapkan disiplin positif. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat itu pemantau. Yang kelima itu manajer. Yang ini menjalankan disiplin positif di kelas, di sekolah. Tapi sama kayak yang itu ya? Hampir sama ya. Ya, sama yang posisi kontrol ya? Ya, hampir sama yang nomor 1 itu ya. Tapi di nomor 1 itu mengapa demikian? Ada alasannya. Ya. Apa-apa diisikan aja. Jadi merefleksikan secara personal budaya positif Bapak Ibu yang sudah dilakukan selama ini ketika di kelas. Udah di sini terus gimana nih? Tambah atlet
adanya perbedaan pikiran pikiran dan suasana yang dihadapi. Kemudian dari Bu Muliah belum ya? Oh belum. Kemudian ada Bu Sri Rezeki, posisinya sebagai teman. Kemudian Bu Hani menghadapi perilaku anak di rumah dengan anak didik di kelas. Oke juga. Oh, belum ya? Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu Pak Kapul. Bagaimana posisi kontrol Anda selama ini menjalankan disiplin positif di rumah? Rata-rata sebagai teman, Pak Wedi sebagai teman. Kemudian manajer ini siapa Pak Tito? Artikelnya si Oh ya, Bu Andi ya. Oh ya, Bu Andi sebagai manajer. Rata-rata sebagai teman ya. Memang kalau di rumah tuh saya juga biasanya sebagai teman anak-anak saya. Kemudian yang ketiga, bagaimana posisi kontrol Anda selama menjalankan disiplin positif di sekolah atau di kelas? Ini banyak sebagai teman, Bu Andi sebagai teman, kemudian sebagai ibu dan teman, Bu Sri Rezeki. Kemudian yang selanjutnya yaitu tuliskan suatu pengalaman terkait proses pembelajaran dalam menyemangati anak didik supaya berbuat lebih baik. Kembali memposisikan diri seperti kertas kosong. Oh ya, memposisikan diri seperti kertas kosong. Ya. Padahal kalau menurut Dian Dewantara itu anak itu sudah membawa kodratnya sendiri-sendiri, dia sudah punya potensinya, tinggal kita perlakukan, kita menebalkannya perilakunya. Kemudian dari Bu Sri Rezeki menanamkan budaya positif sesuai dengan di sekolah yang sudah berlaku. Ya, terima kasih. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih tetap ada di sini, sudah hadir dalam ruang ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak tutur kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Selamat siang. Mari untuk buka kegiatan DWW Bobotan ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Tami, kepala sekolah SD Negeri 1 Kecamatan Bumi, Kecamatan Purwokerto. Pada kesempatan kali ini akan memberikan testimoni mengenai kegiatan budaya positif sekolah yang telah dilaksanakan oleh Ibu Riktina selaku guru pondok di SD Negeri 1 Bobosan. Kegiatan budaya positif sekolah yang sudah dilaksanakan oleh Bu Riktina diantaranya adalah budaya literasi. Literasi yang dilaksanakan di sekolah diantaranya adalah memberikan kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai setiap hari jam sekolah. Sebelum pembelajaran dimulai, 15 menit waktu yang diberikan oleh atau yang dilaksanakan oleh Bu Riktina. Dengan kegiatan literasi tentu saja akan meningkatkan minat baca siswa, khususnya siswa kelas 6. Dengan literasi berdampak sangat baik terhadap seluruh siswa, khususnya siswa kelas 6, karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 SD Negeri 1 Bobosan. Selain itu, kegiatan literasi yang dilakukan oleh Bu Riktina juga memberdayakan kepada kelas lain, kelas 4-5, dengan cara bekerjasama dengan rekan sejawat antar guru untuk memberikan kegiatan seperti membaca puisi,
kemudian mengarang atau menulis cerita apa yang telah dilakukan oleh siswa. Sebagai contoh, apabila kelas itu telah mengadakan kegiatan di luar sekolah, kemudian anak-anak itu disuruh untuk menceritakan kembali apa yang telah dilaksanakan. Dengan kegiatan ini ternyata antusias siswa sangat positif, kemudian juga guru juga merasa senang, sehingga kegiatan yang Bu Riktina laksanakan di SD Negeri 1 Tubosan ini hampir dipastikan berhasil karena bukan hanya guru, siswa, orang tua, murid pun mengapresiasi kegiatan ini. Sehingga kedepannya harapan kami Bu Riktina tidak hanya sekedar melaksanakan tugas, tetapi setelah tugas-tugas dari guru penggerak selesai betul-betul dapat direalisasikan ke sekolah, bukan hanya di kelas Bu Riktina sendiri, tapi khususnya di SD Negeri 1 Tubosan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.